Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita lagi ya. Kemarin kita kan baru bahas tentang materi rangkuman ya. Kemudian kita melaksanakan PH. Nah, sekarang kita masuk ke buku kita yang Bu Pena D ya. Kita masuk ke Bu Pena D. Silakan dibuka bukunya. Itu ada di halaman 3 ya. Halaman 3. Nah, di sini materi kita adalah membedakan panjang pendek bunyi ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan bunyi yang panjang, kemudian apa itu bunyi yang pendek. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan sebenarnya Bapak sudah yakin sama kalian ya, karena sebelum-sebelumnya juga kita sudah pernah bahas tentang panjang dan pendek bunyi ya. Nah, jadi kalian pasti sudah lebih paham lah sekarang ya, sudah lebih mengerti apa yang dimaksud dengan bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah sekarang ini kita nggak usah terlalu bahas banyak. Bapak akan jelaskan lagi ya tentang apa itu bunyi panjang dan apa itu bunyi pendek ya. Jadi kalian simak dengan baik-baik. Oke. Nah, ada banyak benda di sekitar kita, ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kita dapat membuat lagu tentang benda-benda ataupun tentang suatu hal itu dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyi yang tadi kita bahas ya, tentang panjang pendek bunyi. Nah, kita itu dapat menghitung panjang dan pendek bunyi itu berdasarkan ketukan. Jadi nanti kalian dapat menghitung yang namanya bunyi panjang dan bunyi pendek itu dengan menggunakan yang namanya ketukan. Tapi diingat, ketukannya harus teratur ya, teratur. Jadi jangan berbeda-beda ketukannya ya. Nah, biasanya untuk teratur, nah kita butuh suatu alat yang namanya metronom ya, namanya metronom. Nah, alat itu kita gunakan untuk mengukur panjang dan pendek bunyi ya, ataupun nanti tempo lagunya ya. Nah, tapi di sini karena emang Bapak juga nggak ada contohnya. Nah, sebenarnya ada alatnya itu bisa kita download juga ya. Dia ada yang aplikasi, jadi kalian boleh sebenarnya download nanti namanya metronom ya. Nah, tapi selain itu, selain menggunakan alat, kita dapat menggunakan tepuk tangan ya. Menggunakan tepuk tangan sebagai ketukan. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah ketukannya harus teratur. Nah, contoh yang teratur bagaimana? Contoh misalnya teratur itu seperti ini. Tu, wa, ga, pa, tu, wa, ga, pat. Nah, contoh seperti itu teratur. Nah, kalau yang nggak teratur seperti apa? Kalau yang nggak teratur ya seperti ini contohnya. Tu, wa, ga, pat, tu, wa, ga, pat. Nah, kalau misalnya kalian dengarkan tepuk tangan yang pertama tadi ya, yang pertama tadi itu adalah tepuk tangan yang teratur yang dapat kita gunakan nantinya untuk mengukur panjang dan pendek bunyi. Nah, sedangkan ketukan yang barusan Bapak lakukan lagi yang kedua ya, yang kedua itu merupakan ketukan yang tidak teratur, sehingga kalian itu nggak boleh tidak dapat menggunakan ketukan yang tak teratur ya. Ketukan yang tak teratur itu kalian tidak dapat gunakan untuk menghitung panjang dan pendek bunyi ataupun nanti menghitung tempo lagu. Itu nggak boleh karena dia nggak teratur. Nah, jadi biasanya karena kita kan manusia ya, kita kan manusia, jadi kan untuk membuat sesuatu yang ketika kita tepuk tangan kan itu kemungkinan nggak teratur ya. Makanya nanti perlu dilatih sebenarnya untuk membuat ketukan yang teratur. Jadi akan supaya nanti kedepannya kalian juga gampang
untuk mengukur ketukan lagu, ya. Ketukan suatu bunyi, suatu nada, bunyi panjang, bunyi pendek dan bunyi panjangnya. Nah, jadi itu perlu dilatih untuk membuat ketukan yang teratur, ya. Tapi untuk mempermudah, ya nanti kita boleh pakai alat, ya. Alatnya itu tadi namanya metronom, ya. Alatnya itu bisa kita download juga, ya. Kita bisa download di HP atau di tablet dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa download juga, nama aplikasinya juga sama, dia metronom, namanya metronom, ya. Nah, itu alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang dan pendek bunyi, ya, seperti itu, ya. Nah, itu tentang mengukur ketukan, mengukur panjang dan pendek bunyi, ya, berdasarkan ketukan, ya. Nah, itu cara-caranya. Nah, kemudian di sini itu kita akan jelaskan lagi tentang bunyi panjang dan bunyi pendek, ya. Tentu kalian sudah tahu pastinya, ya. Tentu kalian sudah tahu pastinya bahwa bunyi panjang itu contohnya misalnya do. Contoh seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bunyi pendek, do. Contoh seperti itu, ya. Nah, bunyi panjang sekali lagi, do. Itu bunyi yang panjang, sedangkan bunyi pendek adalah do. Nah, dia pendek bunyinya, bunyi nadanya dia pendek, sebentar, ya. Kalau bunyi yang panjang dia itu lama bunyinya, ya. Nah, jadi itu contoh pengertiannya, ya. Pengertian bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dia bunyinya lebih lama, sedangkan bunyi pendek dia bunyinya singkat atau cepat, ya. Jadi nggak lama bunyinya. Nah, itu, ya. Jadi sekarang kalian sudah pasti paham apa itu bunyi panjang dan apa itu bunyi pendek. Nah, nanti ketika kita membuat suatu lagu, nah kita harus perhatikan bunyi panjang dan pendek bunyi yang akan kita buat, ya, supaya nanti lagunya terdengar merdu atau terdengar enak, ya. Seperti itu. Dan nanti kita juga perlu menghitung seberapa banyak, ya, ketukan dari bunyi pendek dan seberapa banyak ketukan dari bunyi panjang. Nah, nanti itu juga perlu diperhatikan, ya, kalau kita mau membuat suatu lagu, ya. Nah, itu tentang panjang dan pendek bunyi, ya. Nah, kemudian kalian coba lihat di halaman 4, ya. Di halaman 4 itu ada contoh lagunya, ya. Itu contoh lagu dari Ibu Sud, ciptaan Ibu Sud. Dia judulnya Kupu-Kupu, ya. Oke. Oke, nah ini sini tuh ada contoh lagunya tadi, Kupu-Kupu, dan coba kalian perhatikan di bawahnya. Di situ kita disuruh, ya, diberikan penjelasan untuk memberi tanda, ya, tanda petak kecil, ya, kemudian persegi panjang, ya, di bawah setiap suku kata lirik lagu di atas. Nah, coba kita balik lagi ke halaman 3. Nah, petak kecil itu, ya, petak kecil itu adalah ketukan pendek. Kemudian kalau misalnya petaknya perseginya panjang, ya, itu berarti dia bunyinya panjang, ya. Nah, jika misalnya kalian sudah ada partitur lagunya, ya, kalian bisa langsung perhatikan notnya. Contoh misalnya, ya, semua not yang ada tanda titik, ya, ada tanda titik, ya. Jadi misalnya contoh buku kalian itu, ya, di sini itu ada 6, ya. Ya, di sini ada 6, ya. Jadi setiap ada titik-titik di sini, yang titik-titik ini, ya, ataupun not yang ada titiknya, ya, ataupun not yang ada titik-titiknya, itu adalah sudah pasti bunyi panjang, ya. Nah, jadi kalian sekarang sudah langsung boleh
menggambar, ya, menggambar petak atau memberi tanda persegi panjang di bawah kata cu, ya, di awal kupu-kupu yang lucu. Nah, di kata cu-nya, ya, di kata cu itu kalian boleh berikan tanda dia persegi panjang, ya. Artinya lagunya dinyanyikan dengan bunyi panjang, ya. Itu boleh kalian tambahkan, ya. Ntar coba cari penggaris, cari bolpen dulu. Ya, jadi di situ boleh kalian tandai di kata cu. Ya, di kata cu, dia itu adalah bunyi panjang. Ya, seperti ini, ya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi itu semua not yang di bawahnya juga, itu kan di bawahnya kalau kita sejajarkan lagunya dari atas ke bawah, itu kan di kata hilir mudik mencari, ya, di kata ri, ya. Pada kata ri itu juga termasuk bunyi panjang, ya. Kemudian nanti di bawahnya lagi di kata berayun-ayun, ya, pada kata yun, ya. Kata yun dia juga termasuk bunyi panjang. Kemudian pada kalimat di bawahnya lagi, tidakkah sayapmu, ya, di kata mu itu juga bunyi panjang. Nah, jadi ketika kalian mempunyai sebuah lagu dan kalian disuruh untuk membuat bunyi panjang dan bunyi pendeknya yang mana, ya, jika kalian melihat adanya not, kemudian ada titik, 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 atau misalnya not, titik, titik, ya, not titiknya cuma 2, ataupun misalnya titiknya cuma 1, ya, jadi misalnya 6 titik, contoh misalnya itu, ya. Nah, itu juga termasuk bunyi panjang. Apalagi 6 titik, titik, titiknya ada 2. Nah, itu juga termasuk bunyi panjang. Kemudian misalnya kalau titiknya 3 juga, ya, 6 titik, titik, titik. Nah, itu juga termasuk bunyi panjang. Jadi, setiap not yang ada titiknya, ya, setiap not yang ada titik di sampingnya itu adalah bunyi yang panjang. Ya, dari sekarang kalian sudah bisa langsung memberikan tanda pada lagu kupu-kupu, ya, ciptaan Ibu Sud. Nah, itu bisa kalian berikan tanda bunyi panjang dan bunyi pendek dengan memperhatikan partitur langsung, ya. Jadi kata ku yang di awal juga, ya. Di awal itu kan kupu-kupu yang lucu, ya. Nah, kemudian di kata ku-nya itu kan ada titik juga satu, ya. Ada titik satu sampingnya, ya kan. Di kata kupu, ya kan, itu ada titik, ya. Nah, itu juga ku-nya termasuk bunyi panjang karena ada titik di sampingnya. Jadi itu termasuk bunyi panjang. Nah, sisanya selain yang tidak ada titik, ya, selain tidak ada titik, dia termasuk bunyi pendek, ya. Jadi yang cuma ada not 1 tapi nggak ada titik di sampingnya, ya, cuma not doang, ya. Contoh notnya do atau 7 misalnya, atau si, ya, si atau do, si atau 7, ya. Terus di sebelah kanannya dia tidak ada tanda titik. Nah, itu kalian nggak usah pikirkan, ya. Nah, tanda titik itu berarti dia termasuk bunyi pendek, ya. Apalagi misalnya dia ada not, misalnya re, kemudian ada garis di atas. Nah, itu termasuk bunyi pendek semua, ya. Jadi bunyi panjang itu jika kita lihat partitur, dia yang ada tanda titik di sampingnya. Ya, jadi sekarang kalian sudah pasti bisa memberikan tanda bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, ya. Ini akan Bapak contoh berikan satu, ya. Coba nanti kalian koreksi punya kalian cek, ya. Kalian perhatikan yang kalian buat, ya. Nah,
Nanti ketika kalian membuat tandanya, usahakan kalian harus membedakan ya persegi yang panjang sama persegi yang pendek ya. Harus jelas mana yang panjang dan mana yang pendek. Ya. Nah, contoh seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Mungkin ini kebalik ya di layar kalian ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi setiap yang ada not titik, not kemudian titik, dia adalah bunyi panjang. Selain itu, yang misalnya notnya cuma satu, tidak ada titik di sampingnya, ataupun dia not kemudian ada garis di atas, dia termasuk bunyi pendek ya. Nah, di sini jadi kalian sudah gampang memberikan tanda ya di tiap notnya. Mana di tiap notnya ya, apakah not itu bunyi pendek atau not itu bunyi panjang. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti itu kalian tulis sendiri di rumah ya. Kalian berikan aja catatan, kalian tulis di rumah ya, bukan tugas. Tapi setidaknya kalian berikan tanda di buku kalian ya. Nah, ini Bapak tambahin lagi bunyi pendek ya, bunyi pendek. Jadi kalian bisa membuat tandanya dengan benar. Ingat ya, ini bukan tugas, ini hanya contoh. Jadi nanti ketika kalian ada soal ataupun pertanyaan atau tugas nanti tentang panjang bunyi dan pendek, yang membedakan mana panjang bunyi dan mana bunyi yang pendek, kalian sudah gampang ya. Jadi itu aja kuncinya. Kuncinya adalah jika kalian perhatikan notnya itu misalnya ada titik di sampingnya, berarti dia termasuk bunyi panjang. Tapi jika tidak ada titik di sampingnya, berarti dia bunyi pendek. Ini contohnya seperti ini ya, nanti kalian buat di rumah ya. Maaf. Ya, nanti kalian buat di rumah, perhatikannya. Jadi di bawah tiap not ya, di bawah setiap not kalian berikan tanda persegi pendek dan persegi panjang, oke? Nah, itu nanti kalian tuliskan di rumah ya. Ingat bukan tugas, jadi kalian nggak perlu kirim ke Bapak, nggak perlu. Yang penting kalian tandai di bukunya. Kalian tandai di bukunya supaya nanti kalian paham. Dan kalaupun nanti kalian lupa, kalian bisa ingat lagi. Tinggal balik lagi bukunya. Kalian perhatikan lagi mana bunyi pendek, mana bunyi panjang lagi, oke? Nah, tapi yang penting kalian ingat kata Bapak. Setiap not yang ada titik di belakangnya, baik titiknya 1 atau 2 titiknya atau 3 titiknya, itu termasuk bunyi panjang. Tapi jika tidak ada titik di sampingnya, maka dia bunyi pendek ya. Mau dia cuma not 1 ataupun dia notnya ada garis di atas, dia termasuk bunyi pendek semua. Bunyi panjang itu adalah yang ada di titiknya di samping, oke? Ya. Jadi Bapak harap sampai di sini kira-kira sudah mulai paham ya untuk membedakan mana bunyi panjang dan mana bunyi pendek ya. Jadi nanti ingat tandain di bukunya. Ingat ya, tandain di bukunya supaya nanti kalian lebih paham ya. Dan ingat ini bukan tugas ya, ini bukan tugas tapi perlu kalian tandain di bukunya supaya nanti kalian paham ya. Tadi Bapak sudah berikan contoh juga, contohnya. Dan kemudian nanti Bapak harapkan kalian sudah paham ya. Oke. Nah, itu tentang memberikan tanda bunyi pendek dan bunyi panjang. Dan perlu kalian ingat satu hal lagi ya, simbolnya, ini kan simbolnya kan tandanya kan persegi pendek dan persegi panjang, ya kan? Nah, tapi bukan berarti setiap misalnya kalian perhatikan ada partitur yang ada gambar petak kecil, kemudian ada gambar persegi panjang, ya. Bukan berarti itu adalah bunyi pendek dan bunyi panjang, ya. Ini hanya sebagai contoh. Jadi diberikan lambang persegi pendek dan persegi panjang. Ya, sewaktu-waktu itu lambangnya bisa berubah, tapi biasanya pasti ada keterangan di bawahnya, ya.
ada keterangannya. Misalnya lambang itu maksudnya apa? Ya, jadi lambang itu dalam musik itu bisa berubah-ubah lambangnya, ya, di dalam musik. Ya, jadi kalau misalnya suatu saat misalnya nanti ada pertanyaan menentukan bunyi panjang dan bunyi pendek, tapi gambarnya adalah segitiga, untuk bunyi pendek dia lambangnya segitiga, untuk bunyi panjang lambangnya dia lingkaran. Contoh seperti itu, ya nggak masalah ya, nggak masalah, nggak apa-apa, karena memang lambangnya bisa berubah ya. Jadi ini bukan patokan ya, bukan patokan untuk kalian ketika misalnya disuruh membuat bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, kalian harus pakai persegi yang pendek sama persegi yang panjang. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Nah, artinya ikutin keterangan dari soalnya ya. Kalau soalnya memang di keterangan pada keterangan soalnya dibuat misalnya simbol untuk bunyi pendek itu segitiga, maka nanti kalian gunakan segitiga. Kalau misalnya nanti di soal juga dibuat bunyi panjangnya lingkaran, maka juga kalian buat untuk bunyi panjangnya lingkaran juga ya. Jadi nggak harus persegi ya, nggak harus persegi. Ingat, dalam musik itu simbolnya bisa berubah ya. Kira-kira sampai sini paham ya? Bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, kemudian nanti ingat itu ditandain di bukunya ya. Nah, ditandain bukunya yang kupu-kupu yang lucu, kalian berikan tanda supaya kalian paham. Nah, ini Bapak kasih tunjuk lagi. Ya nggak apa ya, ini mungkin kebalik pada kalian nontonnya jadi kebalik mungkin ya. Tapi nggak apa ya, kalian lihat aja not-notnya. Ya. Oke. Seperti ini ya. Dia tiap notnya diberikan tanda. Ya. Jadi yang ada not titiknya, karena dia termasuk bunyi panjang, maka kalian berikan di bawah not tersebut persegi panjang. Kalau misalnya notnya pendek, di bawahnya kalian buat tanda bunyi pendek atau persegi pendek ya. Oke, ini contohnya ya. Mungkin ini kebalik di layar kalian, tapi nggak apa-apa ya. Nah, oke. Nah, itu contohnya ya. Jadi sekarang kalian pasti sudah lebih paham tentang bunyi panjang dan bunyi pendek, oke? Nah, selanjutnya kita masuk pada halaman 18 ya. Coba perhatikan halaman 18. Ya. Halaman 18. Di sini materi kita adalah menentukan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu ya. Menentukan panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Oke. Nah, saat bernyanyi kita mengeluarkan bunyi. Ya sudah pasti ya, saat bernyanyi kita mengeluarkan bunyi. Ada bunyi yang diucapkan panjang dan juga bunyi yang diucapkan pendek. Ya, kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan sama seperti tadi ya. Kemudian perhatikan tanda ketukan berikut. Nah, itu ada ketukan pendek dan ada ketukan panjang. Nah, simbolnya masih sama ya, dipakai simbol yang sama. Ya, jadi di sini sebenarnya sama aja seperti yang tadi materinya yang tadi juga termasuk ya, kita menentukan ketika kita membahas lagu kupu-kupu tadi ya, membahas lagu kupu-kupu tadi. Di situ kita sudah termasuk menentukan panjang dan pendek bunyi pada sebuah lagu. Jadi sebenarnya materi hari yang di halaman 18 ya, materi pada halaman 18 itu sudah kita pelajari tadi sewaktu kita bahas atau mempelajari memberikan tanda bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu Kupu-Kupu ciptaan Ibu Sud ya. Jadi ini kita skip ya, kita lompatin karena memang sudah kita lakukan ya. Dan di sini juga materinya sama ya. Bunyi yang panjang ya diucapkan dengan bunyi panjang, di bunyi yang pendek maka diucapkan juga dengan bunyi pendek. Dan kemudian kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan, dan tadi sudah Bapak bahas juga tentang ketukan ya. Jadi kalian pasti sudah paham lah ya. Sudah paham tentang panjang dan pendek bunyi ini, oke? Oke. Nah,
Dulu juga kalau nggak salah kemarin-kemarin itu kita sudah pernah bahas, sudah pernah juga ya nyanyiin lagu kupu-kupu ini ya. Dulu kan sudah pernah ya, pernah jadi tugas kita juga. Nah, jadi ini nggak perlu dinyanyiin lagu kupu-kupu tadi yang di halaman 4 itu nggak usah dinyanyiin ya. Yang penting kalian berikan tanda, tanda bunyi panjang dan bunyi pendek seperti contoh yang Bapak berikan tadi. Oke. Nah, baik, materi kita kira-kira itu dulu ya. Karena di materi berikutnya kita itu sudah bahas tarian, jadi menurut Bapak hari ini kita bahas musik aja. Ya nanti minggu depan kita bahas tarian ya. Oke. Nah, nanti prakteknya akan nyusul ya. Jadi kita bahas materi dulu ya. Karena kita perlu mengejar materi kita. Ya, biar nggak ketinggalan. Nanti kalau memang sudah saatnya praktek akan Bapak berikan tugas praktek ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita bahas materi dulu biar kita nggak ketinggalan karena kita emang sudah ketinggalan masuk ke buku-buku pena D-nya ya. Oke. Kira-kira sampai sini dulu materinya. Nanti bagi yang kurang paham, kalian bisa ulang video ini lagi, kalian ulang videonya, tonton ulang lagi videonya, ya, supaya kalian lebih paham. Dan jika misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, ya ingin bertanya secara langsung, nah kalian bisa VN ya, voice note ya, kalian rekam suara voice note kan bisa ya dari WhatsApp ya, kalian voice note ya, atau voice chat ya. Kalian voice chat ataupun misalnya kalian chat Bapak langsung, kalian japri Bapak langsung apa yang mau kalian tanyakan. Ya, jangan ditelepon ya, karena kalau semuanya nelpon Bapak nggak bisa ngangkat semua. Jadi susah diteleponnya. Ya, jangan ditelepon. Karena kemarin-kemarin seperti itu. Bapak diteleponin ya, Bapak diteleponin jadi tahu-tahu udah banyak aja yang nelpon jadi susah ngangkatnya ya. Jadi kalau misalnya ingin japri Bapak, kalian chat langsung boleh atau kalian voice note ya. Voice note itu kalian kirim pesan tapi sambil ngomong. Itu juga boleh ya. Biar Bapak nanti akan cek satu-satu dan akan Bapak balas satu-satu. Ya, jadi lebih gampang ya dibandingkan kalian harus nelpon. Oke. Nah, itu aja. Untuk hari ini materinya sampai di sini. Ingat, bagi yang ingin bertanya, silahkan nanti japri Bapak. Dan atau misalnya kalau kalian ingin tonton ulang lagi video ini, silahkan ditonton ulang agar kalian lebih paham. Nah, baik, kira-kira sampai di sini materi kita ya. Sampai ketemu minggu depan.